Oke guys, jumpa lagi di channel Ipex ID ya. Mohon maaf lama tidak upload ya. Di sini saya akan memberikan keluh kesah tentang pemerintah yang akan ngeblokir Cloudflare ya teman-teman. Waduh, saya dengarnya aja miris ya. Di sini beberapa sudah banyak ya dari tanggal 20 kemarin. Isu-isu yang bikin kita merinding pengguna home server, terutama home lab gratisan seperti saya ya, karena semua layanan yang saya gunakan rata-rata 90% itu menggunakan Cloudflare ya. Sekarang cara backupnya itu nanti akan saya berikan di akhir video ya teman-teman. Mungkin ini tidak jadi solusi, namun akan jadi salah satu alternatif yang baik untuk kita pengguna Cloudflare nanti, agar jika memang ini jadi diblokir, maka ya sabar ya teman-teman, intinya seperti itu. Saya juga bingung harus ngomong seperti apa ya, entahlah, saya juga tak paham. Nah, di sini aja teman-teman, jika banyak baca komentar-komentar di Facebook itu, komentarnya itu ngeri ya teman-teman. Awalnya terjadi itu sekitar di tanggal 1 sampai 2 November katanya itu Cloudflare akan pemerintah atau Komdigi itu akan ngeblokir ya, istilahnya blokir situs untuk yang tidak baik lah gampangannya. Teman-teman bisa lihat saja di beritanya ini, beliau akan ngeblokir katanya untuk situs-situs yang terkait dengan judul ya, seperti itu. Kemudian pemerintah juga di sini akan istilahnya memberikan teguran ke atau PSE ya gampangannya, sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk Cloudflare katanya jika tidak becus melaksanakan tugasnya untuk filtering konten ya. Nah, di sini apa itu Cloudflare yang terancam Komdigi ya? Di sini teman-teman bisa baca, Komdigi mengecam Cloudflare bakal sanksi hingga ditutup operasi layanan alias diblokir di Indonesia ya. Jika teman-teman dengar kata-kata blokir di Indonesia, habislah kita pengguna layanan Cloudflare yang gratisan, terutama Cloudflare Tunnel dan Wrap, kemudian satu site VPN, atau mungkin layanan CDN lainnya seperti website, kemudian sekuritas dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah, di sini Cloudflare belum mendaftar untuk penyelenggara PSE untuk lingkup privat ya, katanya seperti itu. Namun ya, entah sekelas sekelas Komdigi saja tidak bisa blokir situs-situs seperti itu, apalagi Cloudflare ya, yang di atasnya Cloudflare hanya penyedia CDN atau Content Delivery Network ya teman-teman. Nah, banyak lainnya ya layanannya, namun mungkin license and agreement Indonesia atau Komdigi terhadap Cloudflare itu kurang ya, seperti itu. Apalagi kita yang hanya perorangan untuk blokir situs-situs seperti itu ya. Dan juga untuk pemerataan istilahnya DNS di Indonesia saja itu masih ya kurang ya teman-teman. Jika tahu sendiri ya, yang saya tahu itu sekitar 60-70% website di Indonesia itu rata-rata masih menggunakan Cloudflare ya untuk CDN-nya, dan juga untuk sekuritas dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan juga, Cloudflare juga memiliki layanan Content Delivery Network, kemudian jaringan server yang mesti memberikan konten ke internet ke layar pengguna katanya. Layanan Cloudflare sudah digunakan oleh banyak platform di internet secara global. Cloudflare diketahui merupakan backbone bagi sekitar 32,8% dari 10.000 situs web di dunia ya. Ini 32% di dunia ya, bukan hanya di Indonesia ya. Banyak sekali layanan yang istilahnya dilayani oleh Cloudflare, meskipun tidak hampir 100%. 30% itu seperempat dari total, ya lebih lah, seperempat lebih dari website yang ada di Indonesia, di luar ya, seperti itu katanya. Menurut Komdigi, tanpa status PSE yang sah, koordinasi dan penegakan terhadap konten terlarang jadi lebih sulit dilakukan katanya, seperti itu. Entah seperti apa, kenapa tidak dari dulu, kenapa baru sekarang ya. Nanti kita nunggu waktu sekitar 14 hari kerja atau ke depan untuk persyaratan melakukan pendaftaran, katanya seperti itu. Jadi jika dalam 14 hari ke depan, sekarang tanggal 22 ya, setidaknya kita jaga di tanggal 6 ini atau di tanggal 29 ya, atau setelahnya di akhir tahun 2025 ini, apakah jadi berita haru untuk kita pengguna layanan Cloudflare yang gratis atau gimana ya teman-teman. Saya baca titlenya ini jadi greget ya, seperti itu. Di sini Komdigi minta Cloudflare kooperatif tangani situs ya. Entahlah, saya juga kurang paham. Ini orang-orang tua seperti ini
paham atau tidak ya, seperti itu saya juga kurang paham, apa mungkin pemikirannya beda atau ya entahlah. Saya kalau baca dari situs-situs kayak Facebook, di sini juga katanya Kementerian Komunikasi Informatika Komdigi mengecam akan blokir layanan Cloudflare perusahaan asal San Francisco itu sebelum daftar sebagai PSE katanya. Sesuai regulasi bla 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 ya, katanya seperti itu. Teman-teman bisa baca, utamanya 10.000 situs ditutup terbaru sekitar pada seperti itu. Entahlah, saya juga kurang paham. Beritanya juga simpang siur ya, jadi top trending di Indonesia ya seperti ini. Komdigi apa katanya, aduh saya enggak paham ya teman-teman. Intinya jika Cloudflare ini jadi ditutup atau Komdigi ancam putus akses Cloudflare di Indonesia, matilah kita sebagai pengguna layanan Cloudflare gratis kayak Cloudflare Tunnel seperti ini yang kita gunakan ya. Semua layanan saya di upxid.com atau upx.my.id dan juga di beberapa layanan yang saya istilahnya kelola itu menggunakan Cloudflare ya teman-teman, karena jarang terjadi down yang kecuali kayak yang kemarin itu memang mereka katanya ada kesalahan untuk DNS dan lain-lain query, itu memang kesalahan di server, tapi untuk downtime-nya itu sangat-sangat kecil ya teman-teman, kecuali internet juga di rumah. Jadi kenapa saya menggunakan Cloudflare ini? Iya, satu dibilang juga mudah, cukup beli domain yang berapa ribu setahun, atau teman-teman bisa beli yang myid atau .com atau .net silahkan. Dan juga masih banyak alternatif lainnya kayak set VPN, atau teman-teman bisa koneksikan antar mikrotik menggunakan namanya set VPN juga, menggunakan WireGuard dan lain-lain ya. Banyak ya opsinya jika menggunakan Cloudflare ini. Kemudian juga akses website itu lebih cepat karena dia ada CDN-nya atau Content Delivery Network ya. Mungkin kedepannya saya akan buatkan alternatif kayak Tailscale, kemudian Zerotier ya. Zerotier juga sama sih, mirip-mirip ya, tapi banyak ya alternatif. Mungkin kedepannya saya akan tetap update ya teman-teman. Mohon maaf karena ini menyangkut kekesalan saya terhadap pemerintah yang memang mungkin tindakannya baru sekarang atau dari dulu kemana ya. Entah, saya kurang paham juga. Yang penting intinya jika teman-teman kesal silahkan komentar juga di bawah ya. Mohon maaf ini belibet karena saya juga setengah kesel dan juga pikiran pusing ini nanti alternatifnya gimana, atau mungkin kedepannya harus gimana jika memang dalam 14 hari ke depan Cloudflare itu diblokir ya. Seperti itu, mungkin seperti itu saja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.